Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidh Yunusak dari Penjas E angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan gerak, klarifikasi keterampilan gerak, unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif, yang menekankan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif, yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotorik. Lalu Simbit menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Dalam pemerolehan keterampilan gerak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor individu, subjek didik, ada faktor proses belajar, dan faktor situasi belajar. Pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor tingkatan usia, pengalaman gerak. Lalu ada pengertian belajar gerak adalah belajar suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan seleksi. Suatu keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Studi yang terkait belajar gerak yakni motor kontrol yang melibatkan sistem saraf, fisik, dan aspek tingkah laku tentang pergerakan manusia. Faktor individu, subjek belajar dalam belajar gerak akan merujuk pada adanya perbedaan potensi yang dimiliki subjek didik. Perbedaan potensi kemampuan gerak yang dimiliki oleh subjek didik secara fundamental akan memberikan pengaruh terhadap pemerolehan keterampilan gerak. Lalu perbedaan potensi kemampuan gerak memiliki implikasi terhadap usaha penyusunan program pembelajaran gerak. Oksiden menegaskan bahwa perbedaan potensi kemampuan gerak yang dimiliki oleh seorang secara nyata akan memberikan pengaruh terhadap ketepatan dan tingkat perolehan keterampilan gerak. Sementara itu, dalam proses pemerolehan keterampilan gerak, seseorang harus melalui keterampilan tahapannya itu. Yang pertama, tahapan formasi rencana. Lalu yang kedua, tahapan latihan. Yang ketiga, tahapan otomatisasi. Klarifikasi keterampilan gerak. Menurut Lutan, keterampilan gerak dapat diklarifikasikan sebagai berikut. A. Keterampilan kasar gross skill dan keterampilan halus fine skill. Perbedaan keterampilan ini adalah pada ukuran besar otot yang terlibat, jumlah tenaga yang dikeluarkan, atau lebarnya ruang yang digunakan untuk melaksanakan gerakannya. Keterampilan kasar lebih membutuhkan pengorganisasian otot-otot besar disertai pengerahan tenaga yang banyak, sedangkan keterampilan halus lebih menggunakan otot-otot kecil dan sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi matang. Lalu B. Keterampilan diskrit, serial, dan kognitus. Keterampilan diskrit adalah segala keterampilan yang dapat dikenal saat permulaannya dan saat berakhir. Lalu ada 5 keterampilan serial adalah aksi diskrit menjadi satu, sedangkan keterampilan kontinus tidak mengenal saat mulai
dan berpikir klarifikasi gerak ini cenderung ditinjau dari gejala keterampilannya. Keterampilan terbuka open skill dan keterampilan tertutup closed skill merupakan jauh lingkungan dari deskripsi selama pergerakan gerak. Keterampilan terbuka adalah keterampilan di mana lingkungan selalu berubah-ubah atau sukar diprediksi sehingga si pelaku tidak dapat merencanakan secara efektif respons yang serasi. Sedangkan keterampilan tertutup adalah keterampilan di mana faktor lingkungan dapat diprediksi. Lalu ada 3 unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Dalam Tarigan pada tahun 2009, secara garis besar ada 3 kelompok yang membentuk keterampilan gerak. Di antaranya A. Keterampilan fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan. Kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil dalam unsur fisik ini. Yang membentuk keterampilan meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, agilitas, power, stamina, keseimbangan, dan kinetik. B. Keterampilan. Unsur-unsur keterampilan yang termasuk dalam kemampuan mental meliputi kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan, lalu kecepatan memahami rangsang stimulus, kemudian ada kecepatan membuat keputusan, lalu yang keempat kemampuan memahami hubungan jarak, yang kelima kemampuan menaksir objek yang bergerak, yang keenam kemampuan menaksir irama, yang ketujuh kemampuan mengingat gerakan, yang kedelapan kemampuan memahami mekanika gerakan, dan yang terakhir kemampuan berkonsentrasi. Lalu ada C. Kemampuan emosional. Keterampilan emosional. Kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilan adalah kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Lalu kesimpulannya di sini, belajar gerak memiliki instansi dan koneksi yang kuat dengan teori belajar, fisiologi, dan psikologi. Sebagai bagian dari teori belajar, tahapan belajar juga merupakan bagian dari teori komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih memahami teori belajar gerak secara komprehensif, tampaknya perlu dilakukan analisis komprehensif terhadap beberapa teori psikologi, komunikasi, dan fisiologi yang memiliki koneksi langsung dengan teori belajar gerak dengan seksama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.